Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler Black Clover yang masih diterjemahkan sendiri. Video kali ini saya akan membahas secara lengkap dan detail, tentunya versi terjemahan resmi dari Manga Plus-nya. Jadi tanpa lama-lama lagi, sekarang kita masuk ke pembahasan Black Clover chapter 387 versi official. Let's go! Dalam rilisan kali ini, kita mendapatkan sebuah color page atau halaman berwarna yang sangat megah karena menampilkan dua karakter utama Black Clover, yaitu Asta dan Yuno dalam bentuk transformasi sempurna mereka masing-masing. Keagungan Saint Stage milik Yuno bersanding kontras dengan kegarangan Devil Union milik Asta. Dalam color page atau halaman berwarna itu terdapat sebuah catatan yang berbunyi, "Berdua, kita akan menuju puncak kekuatan yang lebih tinggi lagi." Black Clover chapter 387 sendiri berjudul Limit Breaker, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemecah batas. Sebuah judul yang merangkum tekad besar dua protagonis utama kita untuk melampaui batasan manusia dan juga sihir. Seperti biasa di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Ledakan serangan secepat cahaya." Chapter 387 langsung dibuka dengan kondisi mengenaskan dari Lucius, di mana kedua tangannya terlihat hampir putus setelah sebelumnya menerima atau menahan tebasan dari Asta dan Yuno secara bersamaan. Sang antagonis yang biasanya tampil tenang kini tampak terdesak. Lucius terkejut dengan serangan yang Asta dan Yuno lepaskan dalam bentuk transformasi baru mereka. Dalam keterpakuannya, Lucius berkata di dalam hatinya, roh itu dengan Yuno, juga iblis itu dengan Asta. Mereka sama-sama berhasil menyatu dengan sempurna. Ini kekuatan yang ditunjukkan Asta saat melawan Lucifero, upaya yang menarik keluar potensi kedua belah pihak. Saat itu Lucius menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sinergi mereka kali ini. Melihat musuh mereka yang goyah, antusiasme bertarung Asta dan Yuno semakin membara. Asta dan Yuno pun mulai menghampiri Lucius lagi sambil berkata, "Kau yang hanya bertarung sendirian, mana bisa jadi sekuat ini?" Tapi Lucius bukanlah lawan yang mudah ditumbangkan begitu saja. Dia pun langsung memulihkan kedua tangannya dengan kemampuan regenerasi yang super cepat. Setelah pulih total, Lucius melepaskan berbagai macam serangan sihir selevel si Dragon Roar milik Noel. Bedanya, Lucius menciptakannya dari berbagai macam atribut sihir yang saat itu dia arahkan langsung menuju Asta dan Yuno. Langit seakan-akan runtuh oleh berbagai elemen sihir yang mematikan. Dengan nada yang penuh kesombongan, Lucius berkata, "Aku adalah Kaisar Sihir Agung. Sekuat apapun kalian, kalian tidak akan mampu mengalahkanku." Hanya saja, serangan seperti itu kini sudah tidak menjadi masalah besar lagi bagi Asta dan Yuno. Mereka berdua menebas semua serangan itu dengan mudah. Mereka berkata, "Kau, Kaisar Sihir Agung, kau pikir ada yang percaya klaimmu itu? Tidak ada seorang pun yang mengakuimu sebagai Kaisar Sihir. Dan cita-cita kami adalah menjadi Kaisar Sihir yang diakui semua orang." Kata-kata itu bergema kuat, seolah mewakili perasaan seluruh negeri. Karena saat itu kita melihat raut wajah para penduduk kerajaan Clover yang penuh harap menyaksikan pertempuran Asta dan Yuno melawan Lucius. Kecepatan pertarungan mereka melampaui logika manusia biasa. Pertarungan mereka itu berjalan dengan sangat cepat. Bagi manusia biasa, pertarungan mereka hanya terlihat seperti titik-titik cahaya dan kilatan cahaya yang bergerak ke sana kemari dengan cepatnya hingga menghancurkan bangunan kota yang terapung. Lalu Lucius menciptakan beberapa serangan yang keluar dari portal ruang di atas Asta dan Yuno, sehingga serangan itu bisa muncul secara tiba-tiba dari titik buta mereka. Tapi baik Asta maupun Yuno, mereka sama-sama berhasil menghalau atau menahan serangan itu menggunakan pedang mereka masing-masing. Aksi saling balas terus berlanjut. Asta berhasil lolos dari serangan Lucius itu dan langsung mendekati Lucius. Tapi Lucius melempar sebuah dinding yang cukup besar ke arah Asta untuk menghambat pergerakannya. Memanfaatkan celah itu, Yuno bergerak secepat kilat untuk mendekati Lucius. Lalu setelah ada tepat di hadapan Lucius, Yuno langsung melepaskan tebasan. Hanya saja, Lucius masih bisa menahannya menggunakan pedang miliknya. Bentrokan pun terjadi. Hal itu membuat Lucius terkejut karena bentrokan itu menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Dalam bentrokan langsung dengan Yuno itu, Lucius mengakui kapasitas Yuno, tapi Lucius tetap merendahkan
seorang Asta. Lucius berkata, "Yuno, mana yang kau miliki sungguh luar biasa. Kau bahkan bisa mengimbangi aku, Kaisar Sihir Agung yang berada di puncak kekuatan sihir. Kau bahkan sudah mendapatkan pengakuan dariku. Tapi kenapa kau malah bertarung bersama si cacat itu?" Saat Lucius mengatakan itu, Asta sudah kembali dan kini berada di samping Yuno untuk melanjutkan pertarungannya. Walaupun Lucius menghina sahabatnya, kesetiaan Yuno kepada sahabatnya itu tidak tergoyahkan sedikit pun. Menanggapi hinaan Lucius itu, Yuno berkata, "Aku tidak peduli dia punya mana atau tidak. Rival yang ingin aku lampaui adalah Asta. Makhluk sepertimu tidak ada apa-apanya." Pengakuan tulus itu membuat semangat Asta semakin membara. Asta pun langsung tersenyum setelah mendengar ucapan Yuno itu. Sebaliknya, sang musuh kehilangan ketenangannya. Lucius memasang wajah yang terlihat sangat kesal. Aura membunuh pun keluar dari tubuhnya. Lalu dengan penuh emosi, dia mengeluarkan bola-bola energi padat yang penuh dengan elemen sihir sambil berkata, "Tarik kembali kata-katamu. Berani-beraninya kau mengatakan aku tidak ada apa-apanya dibandingkan si cacat yang tidak punya mana itu. Makhluk yang tidak memiliki mana seharusnya tidak ada di dunia ini. Akulah yang akan memperbaiki dan menyelamatkan si cacat itu." Demi menjaga kehormatannya, karena sudah dibandingkan dengan Asta, serangan membabi buta pun diluncurkan. Lucius langsung menyerang Asta bertubi-tubi menggunakan bola-bola energi tadi yang melesat cepat ke arah Asta seperti kilatan petir. Tapi Asta yang sudah ditempa banyak penderitaan masih tetap bisa berdiri tegak. Dia masih bisa menahannya menggunakan pedang miliknya. Saat itu Asta berkata, "Menyelamatkan katamu? Aku tidak pernah meminta itu. Semua hal yang kualami karena tidak punya mana, mulai dari penderitaan, frustasi, hingga putus asa. Semua pengalaman itu yang membentuk diriku saat ini. Tidak akan kubiarkan kau mengacak-ngacak diriku seenaknya. Meski ada yang menganggapku tidak setara, meski dianggap tidak sempurna, aku tidak akan tinggal diam jika diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Ini adalah nyawaku, milikku sendiri." Kalimat itu menjadi refleksi dari jati diri Asta yang kokoh. Lucius semakin terdesak secara mental karena mendengar ucapan Asta itu. Lucius pun semakin kesal. Lucius dan Asta pun akhirnya beradu pedang. Lucius berkata, "Diam kau." Dengan amarahnya yang meluap, Lucius mencoba menjauhkan Asta darinya. Lalu Asta pun dihempaskan oleh Lucius menggunakan pedangnya hingga menabrak bangunan di belakangnya. Lucius berteriak, "Aku ini Kaisar Sihir Agung. Mustahil aku keliru." Saat Asta terhempas itu, Yuno datang dan langsung melepaskan tebasan ke arah Lucius. Tapi Lucius masih bisa menghindarinya. Superioritas Lucius mulai luntur. Dia mulai terguncang mentalnya karena ucapan Asta dan situasi yang terjadi di dalam pertarungan. Sementara Yuno tersenyum, lalu berkata, "Kau ini memang menyedihkan." Sedangkan Asta yang terhempas menabrak bangunan tadi ternyata tidak mengalami luka apapun. Dia terlihat masih berdiri sambil memegang katananya. Saat itu Asta berkata, "Kau itu bukan Julius. Tidak ada orang yang mengagumi sosok payah sepertimu." Setelah mengatakan itu, Asta melesat menuju Lucius dan bergabung dengan Yuno lagi. Lalu Asta dan Yuno berteriak, "Menjadi Kaisar Sihir adalah impian kami, dan impian itu tidak akan kalah darimu." Setelah itu mereka saling melepaskan tebasan pedang tanpa henti. Dan pertarungan brutal itu menutup Black Clover chapter 387 versi terjemahan resmi atau ofisialnya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Tunjukkan kekuatan kalian." Bagaimana menurut kalian tentang chapter 387 kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.